Halo Sobat Healing, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Selamat datang di channel kami. Di channel ini kalian bisa menemukan berbagai macam tempat untuk staycation, jalan-jalan, ataupun tempat seru lainnya yang bisa jadi rekomendasi untuk kalian kunjungi. Kali ini kami lagi ada di Kuala Lumpur, Malaysia. Kami mau ajak Sobat Healing semua untuk jalan-jalan virtual ke salah satu ikon spiritual dan budaya paling memukau di Kuala Lumpur, yaitu Ten Hau Temple, atau dikenal juga sebagai Kuil Ten Hau. Bagi yang belum tahu, kuil megah ini bukan cuma sekedar tempat ibadah aja, tapi juga saksi sejarah harmonisnya keberagaman di Malaysia. Di sini kita akan kupas tuntas sejarah berdirinya, fakta-fakta unik yang bikin kamu terkagum-kagum, plus tips praktis buat kalian yang mau berkunjung langsung. Ten Hau Temple adalah salah satu kuil tertua dan terbesar di Asia Tenggara. Kuil ini didedikasikan untuk Dewi Tian Hau, yang dalam budaya Tiongkok dikenal sebagai Dewi Pelindung para nelayan dan pelaut dalam kepercayaan Tao. Dibangun pada tahun 1981 dan selesai pada tahun 1987. Kuil ini adalah simbol kebudayaan dan spiritualitas komunitas Hainan di Malaysia. Dengan arsitektur yang megah dan penuh ornamen khas Tiongkok, Ten Hau Temple bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga destinasi wisata dan budaya yang menarik. Kuil ini didirikan bukan hasil kerja dari pemerintah ya, melainkan inisiatif dari komunitas Hainan di Malaysia. Mereka mengumpulkan dana secara mandiri untuk mewujudkan rumah ibadah yang juga menjadi simbol persatuan. Nama Ten Hau sendiri diambil dari dialek Hainan untuk menyebut Dewi Tian Hau. Uniknya, meski berlatar Tao, kuil ini terbuka untuk semua orang. Mencerminkan semangat multikultural Malaysia, bahkan arsitekturnya pun perpaduan antara tradisi Tiongkok, modernitas, dan sentuhan lokal. Keren kan? Nah, sekarang kita berada di Taman Patung-Patung Zodiak Tiongkok. Di area ini khusus menampilkan 12 patung zodiak Tiongkok. Pastikan kamu berfoto di patung yang sesuai dengan zodiakmu ya Sobat Healing. Patung 12 Sio atau zodiak Tiongkok ini masing-masing merepresentasikan tahun kelahiran dalam kalender Tionghoa. Setiap patung dibuat dengan detail unik, mencerminkan karakteristik dari setiap zodiak, seperti tikus, kerbau, harimau, dan seterusnya. Banyak pengunjung yang datang ke sini untuk berfoto dengan patung yang sesuai dengan sio mereka dan berharap mendapatkan keberuntungan. Zodiak Tionghoa sendiri terdiri dari 12 hewan yang mewakili tahun kelahiran seseorang. Legenda mengatakan bahwa Kaisar Langit mengadakan perlombaan untuk menentukan urutan hewan dalam zodiak. Setiap hewan memiliki karakteristik dan sifat unik yang dipercaya mempengaruhi kepribadian dan nasib orang yang lahir di tahun tersebut. Buat Sobat Healing yang mau berkunjung ke sini, tenang aja, kami punya petunjuk lengkap nih buat kamu. Kalau dari Bandara Internasional Kuala Lumpur atau KLIA, Sobat Healing bisa naik KLIA Express menuju KL Sentral. Perjalanan ini memakan waktu sekitar 30 menit dan biayanya sekitar Rp55. Atau kalau kamu mau lebih hemat lagi, Sobat Healing bisa naik bus dari Bandara KLIA jurusan ke KL Sentral, yang memakan waktu sekitar 1 jaman dengan harga Rp13 aja. Dari KL Sentral, Sobat Healing bisa naik taksi atau menggunakan aplikasi transportasi online seperti Grab. Perjalanan ke kuil memakan sekitar waktu 10-15 menit aja tergantung lalu lintas ya. Kalau Sobat Healing jalannya dari stasiun KL Sentral, selain taksi, Sobat Healing juga bisa menggunakan bus kota yang menuju ke arah Jalan Siat Putra. Tapi opsi ini sedikit lebih rumit dan memakan waktu lebih lama. Pro tips dari kami, kalau Sobat Healing ingin lebih santai, pilih transportasi online saja, karena lebih cepat dan juga nyaman. Buat Sobat Healing yang mau kesini, simpan baik-baik ya tips wajib ini. Yang pertama, waktu terbaik untuk datang ke kuil ini adalah di pagi hari, sekitar jam 8 sampai jam 10 pagi, atau sore hari sekitar jam 4 sampai jam 6 sore untuk menghindari panas terik dan keramaian. Lalu untuk dress code yang disarankan yaitu memakai baju yang sopan dan tertutup bahu dan lutut sebagai bentuk penghormatan ya. Dan jangan lupa juga bawa air mineral atau air minum. Cuaca di KL bisa sangat panas nih, jadi siapkan botol minum ya. Lalu explore sekitar. Setelah dari kuil bisa mampir juga ke Brickfield atau Little India yang cuma 10 menit jaraknya. Untuk fotografi, spot terbaik ada di teras tingkat 3 yang menghadap ke City Skyline.
Saat pertama kali masuk ke kuil ini, mata kita langsung dimanjakan dengan arsitektur bergaya Tiongkok Selatan yang megah. Ada 3 tingkat utama yang masing-masing punya makna spiritual. Di tingkat pertama ada ruang pertemuan dan area ritual. Di tingkat kedua ada altar utama Dewi Tianhao, Dewi Guanyin atau Dewi Bolas Asi, dan juga Sui Wei Seng Niang atau juga dikenal sebagai Dewi Laut. Di tingkat ketiga ada menara dan pemandangan spektakuler ke arah Kuala Lumpur. Sekarang kita mau menuju ke kuilnya yang berada di lantai 2. Ada petunjuk arah buat para pengunjung yang mau ke kuil. Kita bisa menyusuri jalan di samping ini untuk menuju tangga yang dibuka untuk umum untuk menuju ke kuilnya ya. Untuk masuk ke kuil ini gratis ya Sobat Healing, jadi tidak perlu bayar atau beli tiket masuk lagi untuk ke kuil ini. Ini sih salah satu destinasi wisata yang wajib banget dikunjungi kalau kalian ke Kuala Lumpur. Nah, sekarang kita sampai juga di lantai 2. Saat kami berkunjung ke sini, suasananya lumayan lama ya. Kami ke sini sekitar pukul 10 pagi dan kebetulan cuaca di Kuala Lumpur ini lagi panas-panasnya. Jadi banyak pengunjung yang berteduh dan juga beristirahat. Jangan lupa juga memakai sunblock agar kulit kita nggak gosong terkena paparan sinar matahari ya. Ada juga beberapa pasangan yang melakukan sesi foto wedding di kuil ini. Karena di sini tuh tempatnya romantis dan instagramable banget ya Sobat Healing. Di kuil ini sering juga diadain sebagai tempat untuk acara pernikahan. Banyak pasangan yang mendaftarkan pernikahan di sini karena dianggap juga membawa berkah. Banyak juga pasangan yang datang ke sini untuk berdoa agar hubungan mereka tetap langgeng ya. Dari atas ini kita bisa melihat pemandangan kota Kuala Lumpur yang dikelilingi banyak gedung-gedung megah. Di depan kuil terdapat semacam tungku api yang terbuat dari perunggu, tempat para pengunjung yang datang untuk berdoa, untuk menaruh dupa sembayangnya. Kuil ini biasanya dikunjungi oleh para umat yang menganut agama Buddha, Konfusianisme, dan juga Taoism. Banyak kegiatan yang dilakukan di kuil ini. Setiap pagi sebelum matahari terbit, kuil Tianhao sudah ramai oleh para peziarah yang melakukan ritual bye-bye. Mereka membawa 3 batang dupa simbol langit, bumi, dan manusia, lalu menyalakannya di tungku api raksasa di depan gerbang. Setelah menunduk 3 kali sebagai bentuk penghormatan, dupa itu ditancapkan di altar utama. Tapi tahu nggak Sobat Healing, asap dupa yang meliuk-liuk dianggap sebagai perantara doa menuju langit. Jadi kalau kalian kesini coba perhatikan deh gerakan asapnya. Konon semakin tinggi asapnya semakin cepat doa terkabul. Kalau kalian berkunjung saat Imlek, siap-siap deh bakal terpukau. Seluruh kuil dihiasi lampion raksasa berbentuk naga, phoenix, dan juga karakter Fu atau berkah. Tapi yang paling epik adalah pertunjukan lion dance di pelataran utama. Penari dengan kostum singa warna-warni melompat di atas tiang setinggi 3 meter, sambil mengunyah angpau yang digantung di langit-langit. Jangan lewatin juga ritual pelepasan lampion ke langit saat matahari terbenam. Ribuan lampion kertas bertuliskan harapan diterbangkan, membentuk sungai cahaya di atas langit Kuala Lumpur. Pro tips dari kami, datanglah sebelum maghrib karena spot terbaik untuk foto ada di tangga menuju tingkat 3. Sekarang yuk kita masuk ke dalam kuil. Begitu masuk, kalian akan disambut oleh patung-patung dewa-dewi yang penuh warna. Ada patung Dewi Tianhao, Dewi Mazu, dan dewa-dewa lainnya. Patung-patung ini bukan sekedar hiasan Sobat Healing, tapi juga memiliki makna simbolis yang mendalam. Pernah bayangin nggak menikah di bawah tatapan 3 dewi suci? Di kuil Tianhao, pernikahan bukan sekedar seremoni, tapi ritual sakral yang penuh filosofi. Pasangan pengantin yang akan mengenakan gaun merah dan kuning, atau yang bisa disebut warna keberuntungan, lalu melakukan sembah 3 kali di depan altar Dewi Tianhao, Guanyin, dan Sui Wei Seng Nian. Setelahnya mereka akan minum teh dari cangkir yang diikat dengan pita merah sebagai simbol ikatan abadi. Yang bikin merinding, ada sesi ramalan pernikahan menggunakan kaucim atau batang ramalan. Jika batang yang diambil bernomor genap, artinya pernikahan itu direstui dewa-dewi.
Di altar utama Dewi Tianhao, kalian bisa ikut ritual bye-bye atau sembayang dengan dupa. Caranya, ambil 3 batang dupa seharga 5 ringgit yang bisa kalian beli di toko souvenir. Lalu nyalakan, lalu panjatkan doa sambil mengangkat dupa setinggi dahi. Setelah itu tancapkan di depan patung Dewi. Di dalam kuil ini juga terdapat altar Dewi Guanyin atau Dewi Welas Asih. Banyak pengunjung yang nggak tahu kalau bahwa di sini ada tradisi unik. Jika kalian punya permohonan khusus, tulis di kertas merah, gulung dan letakkan di bawah patungnya. Tapi ingat, permohonan harus dari hati dan jangan lupa bawa pulang kertasnya setelah 3 hari sebagai simbol doa yang terbang ke langit. Sekarang kita bahas lebih dalam tentang arsitektur Tianhao Temple yang luar biasa ini. Kuil ini mengusung desain khas Tiongkok dengan perpaduan arsitektur tradisional dan modern. Beberapa elemen yang menarik di sini antara lain gerbang megah dan pilar berukir. Saat memasuki kuil, kamu akan disambut oleh gerbang besar dengan warna merah menyala yang dihiasi dengan pilar berukir naga, simbol keberuntungan dan juga perlindungan. Lalu ada atap bertingkat dengan hiasan naga. Atap kuil dibuat bertingkat dengan ornamen khas Tiongkok seperti ukiran naga dan burung phoenix. Setiap detailnya dipenuhi warna-warna cerah yang melambangkan kemakmuran dan juga keberuntungan. Lalu altar utama yang mewah. Di dalam kuil terdapat altar utama yang didedikasikan khusus untuk Dewi Tianhao. Patung Dewi ini dihiasi dengan pakaian emas dan ditemani oleh 2 dewi lainnya yaitu Guanyin dan juga Shui Shengnian atau Dewi Laut. Lalu ada ruang doa yang sakral. Pengunjung sering datang ke area ini untuk berdoa dan membakar hiyo sambil mengucapkan harapan mereka. Suasana di sini sangat tenang dan penuh dengan aroma dupa yang khas. Ada juga pemandangan kota dari lantai atas. Jika kamu naik ke lantai atas kuil ini, kamu bisa menikmati pemandangan indah kota Kuala Lumpur dari ketinggian. Tempat ini sering digunakan oleh pengunjung untuk berfoto atau sekedar menikmati ketenangan. Di kuil ini terdapat juga beberapa patung yang menggambarkan nilai-nilai luhur dalam budaya Tionghoa. Salah satunya adalah patung yang menggambarkan bakti anak kepada orang tua. Patung ini biasanya terletak di area taman kuil dan menjadi daya tarik bagi pengunjung yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang nilai-nilai tradisional Tionghoa. Bakti anak kepada orang tua atau yang dikenal dengan istilah xiao merupakan salah satu nilai fundamental dalam budaya Tionghoa. Konsep ini menekankan pentingnya menghormati, menyayangi dan merawat orang tua sebagai tanda terima kasih atas segala yang telah mereka berikan. Bakti anak tidak hanya diwujudkan dalam bentuk materi tapi juga dalam bentuk perhatian, dukungan, dan juga kesediaan untuk mendengarkan nasihat dari orang tua. Selain bakti anak kepada orang tua, terdapat nilai-nilai luhur lainnya yang juga tercermin dalam patung-patung di kuil Tianhao ini. Seperti patung Guan Yu, dewa kesetiaan, mengingatkan akan pentingnya menjaga janji dan juga komitmen. Lalu ada patung Dewi Guanyin, Dewi Welas Asih, mengajarkan tentang pentingnya berbuat baik kepada sesama. Lalu ada patung-patung prajurit yang gagah berani, melambangkan semangat pantang menyerah dan keberanian dalam menghadapi tantangan. Sekarang kita ke lantai atas. Ini adalah spot favorit bagi para pengunjung. Di sini para pengunjung bisa menikmati pemandangan dari ketinggian dan juga mengabadikan momen di kuil ini dengan berbagai spot foto yang instagramable banget. Pemandangannya cakep banget nih Sobat Healing, jadi berasa seperti di Tiongkok beneran ya. Buat Sobat Healing yang ingin membawa pulang kenang-kenangan dari Tianhao Temple, jangan lupa mampir ke toko souvenir yang ada di area kuil ini. Di sini kamu bisa menemukan berbagai barang menarik seperti patung mini Dewi Tianhao yang cocok dijadikan koleksi atau sebagai hadiah spiritual. Terus ada juga kaligrafi dan lukisan Tiongkok, karya seni tradisional dengan makna filosofis yang mendalam. Terus ada juga aksesoris keberuntungan kayak gelang, kalung, dan leontin dengan simbol keberuntungan seperti naga, burung phoenix, atau koin Tiongkok kuno. Ada juga dupa dan lilin ibadah yang bisa dibeli sebagai perlengkapan ibadah atau sekedar menciptakan suasana tenang di rumah. Dan juga ada kartu ramalan dan jimat keberuntungan. Banyak nih pengunjung yang membeli jimat yang dipercaya membawa keberuntungan dan juga perlindungan.
Selain toko souvenir, kita juga bisa menemukan food court yang menjual berbagai macam makanan dan minuman. Hanya saja saat kami kesini, tenan yang berjualan hanya satu saja, jadi tidak ada pilihan makanan lain lagi. Gimana Sobat Healing? Menarik banget kan kuil Ten Hau ini? Selain sebagai tempat ibadah, kuil ini juga bisa menjadi destinasi wisata yang asik buat kita healing dan mencari ketenangan. Jangan lupa ya, Sobat Healing, kalau kalian ke Kuala Lumpur, sempatkanlah untuk berkunjung ke kuil Ten Hau ini. Dijamin gak bakal nyesel deh. Oke Sobat Healing, sampai di sini dulu pertualangan kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kami ya. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.